Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rahmani dengan NPM 6021210003. Di sini saya akan memberikan pemahaman mengenai assessment center. Jadi assessment center itu merupakan metode yang digunakan untuk menilai dan mengukur individu dengan menggunakan berbagai macam tes, termasuk simulasi, wawancara, diskusi grup, dan tes psikologi. Dalam melakukan pengukuran itu dan penilaian kompetensi individu itu digunakan berbagai metode tes, yang mana observer maupun asesor lebih dari satu orang, sehingga penilaian dapat dilakukan secara maksimal. Assessment center bertujuan untuk mengetahui kompetensi kemampuan dan kelebihan individu dalam menjalankan tugasnya. Biasanya dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam proses pemilihan karyawan baru, kenaikan jabatan, pengembangan kompetensi karyawan, hingga evaluasi kinerja dari perusahaan. Tes simulasi dalam assessment center itu ada group discussion. Group discussion ini suatu kegiatan yang merupakan yang dilakukan dengan diskusi, di mana masing-masing peserta diminta untuk membahas suatu masalah guna mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Group discussion ini mengukur kompetensi individu dalam mengarahkan dan memimpin kelompok. Group discussion ini terdiri dari dua. Yang pertama ada leaderless, yang mana masing-masing kandidat diminta untuk membahas suatu masalah, lalu tanpa adanya pemimpin di dalam grup tersebut. Lalu ada focus group. Focus group ini ada fasilitator di dalam grup tersebut, yang mana fasilitator ini menanyakan suatu permasalahan, lalu testi menjawab permasalahan tersebut, menjawab pertanyaan tersebut dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh fasilitator tadi. Lalu ada role play. Role play merupakan salah satu simulasi yang mengharuskan para peserta untuk bermain peran sehingga sesuai dengan skenario yang telah disusun oleh penyelenggara assessment center. Role play ini merupakan tes pengujian yang menempatkan pesertanya ke dalam suatu simulasi. Biasanya dilakukan karena pengujian dengan situasi yang terdapat resiko tertentu yang tidak bisa diatasi. Lalu ada case study. Case study ini peserta akan diberikan sebuah permasalahan dalam bentuk soal, kemudian mereka diminta untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut yang berbentuk proposal. Case study ini bertujuan untuk melihat kemampuan problem solving dari individu itu. Lalu ada in basket. In basket ini ada in basket exercise. In basket exercise ini merupakan suatu simulasi yang menggambarkan situasi nyata dihadapi oleh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari di perusahaan atau organisasi. Tes ini melibatkan kumpulan memori atau dokumen kerja yang harus direspon oleh peserta asesmen. Tes ini dirancang untuk mensimulasikan aspek-aspek manajerial atau administratif dari pekerjaan, di mana peserta diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lalu ada in-tray basket. In-tray basket atau in-tray exercise ini merupakan metode yang paling mendekati pada situasi kerja. Peserta itu benar-benar terlibat dalam tugas-tugas sehari-hari di perusahaan atau organisasi. Tes ini memiliki tingkat
validasi yang tinggi sehingga mudah diterima oleh peserta asesmen. Kumpulan dokumen dalam tes ini termasuk surat, memori, laporan, pesan telepon, email, dan format lainnya sesuai dengan kompetensi yang akan diukur. Setiap item dalam entry exercise ini memiliki tingkat urgensinya tersendiri, kompleksitasnya sendiri, dan konflik yang berbeda-beda juga. Jumlah item yang harus ditangani itu tergantung pada waktu yang tersedia atau masalah-masalah yang muncul dalam pekerjaan, mulai dari 20 item yang dikerjakan dalam waktu 2-3 jam hingga 30 item yang dikerjakan dalam waktu 3-4 jam. Tugas peserta asesmen ini sendiri memberikan respons terhadap berbagai item atau permasalahan yang telah diberikan dalam entry exercise dengan bentuk tulisan atau proposal. Lalu ada tools, di sini ada wawancara dan presentasi. Presentasi dalam assessment center ini salah satu komponen yang umumnya digunakan untuk mengevaluasi komunikasi, pikiran analitis, dan keterampilan presentasi seseorang dalam presentasi assessment center. Peserta biasanya diminta untuk menyampaikan informasi atau argumen atau solusi terkait dengan topik yang telah diberikan. Inventory dalam assessment center itu adalah bentuk latihan tertulis yang berisi daftar pertanyaan yang telah dikelompokkan. Tes ini memiliki sifat subjektif karena peserta diminta memberikan rating terhadap diri mereka sendiri dan ada kecenderungan untuk menilai diri mereka sendiri dengan sebaik-baiknya. Lalu ada inventory yang digunakan dapat berupa personality, leadership inventory, atau inventory yang mengungkapkan minat, karir, aspirasi, dan sikap kerja seseorang calon sarjana. Lalu calon sarjana psikologi itu perlu menguasai assessment center karena dapat memahami dasar-dasar assessment center akan membantu kita dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi asesmen yang efektif untuk mengukur kemampuan individu. Lalu berguna juga untuk bekerja nantinya di perusahaan yang mana metode evaluasi yang digunakan dalam proses seleksi karyawan itu memerlukan dasar-dasar dari assessment center sendiri. Dalam assessment center ini calon karyawan dievaluasi melalui serangkaian tes, observasi, dan wawancara untuk menggambarkan potensi mereka secara menyeluruh. Kemampuan menguasai dasar-dasar assessment center ini memungkinkan calon sarjana untuk memahami dan melaksanakan proses evaluasi dengan baik sehingga dapat memberikan informasi yang objektif tentang kemampuan individu dan memberikan kontribusi signifikan dalam mengambil keputusan di perusahaan. Maka dari itu mempelajari assessment center ini sangat berguna untuk di dunia kerja kelaknya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.